Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah politik dan hubungan internasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Herwinda, mengenai materi dampak dari pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru. Kebijakan pada masa Orde Baru, dampak dari kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu terfokus untuk menarik investor asing, sementara kesempatan-kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tapi sempat mendominasi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 waktu Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan besar karena itu pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru sebab hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menguasai para demonstrasi. Khawatir bahwa suatu hari mungkin akan ada perlawanan dari jutaan penduduk di perkotaan dan pedesaan, kebijakan-kebijakan baru pun dilaksanakan oleh pemerintahan. 12 surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan yang diekspresikan di publik, seperti tindakan demonstrasi, segera ditekan. Sisi ekonomi dari perubahan kebijakan ini dan yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia adalah dimulainya usaha-usaha membatasi investasi asing dan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi para pengusaha pribumi. Lanjut, dalam politik nasional, Soeharto berhasil semakin memperkuat posisinya pada tahun 1970-an karena produksi minyak domestik yang memuncak memastikan bahwa pendapatan negara menjadi melimpah. Jadi, pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program pengentasan kemiskinan. Tetapi di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timur Timur. Lanjut, pada tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Jadi, Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tindakan-tindakan anti-Pancasila. Dan yang terakhir, bisa dikatakan pada tahun 1980-an, Soeharto berada di puncak kekuasaan karena setiap pemilu dimenangkan secara mudah. Terlebih lagi, dia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa, sama dengan partai-partai politik dan pegawai negeri sipil. Militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Soeharto. Namun, depolitisasi masyarakat Indonesia ini memiliki satu efek samping yang penting, yaitu kebangkitan kesadaran Islam terutama di kalangan kaum muda Indonesia karena area politik adalah area tertutup. Umat Muslim melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Keberatan dan keluhan tentang pemerintah didiskusikan di masjid-masjid dan khotbah-khotbah karena terlalu berbahaya untuk berbicara dalam demonstrasi yang akan segera dihentikan juga bila terjadi. Kebangkitan Islam ini menyebabkan perubahan kebijakan baru pada awal 1990-an.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.